mendesain suatu multimedia pembelajaran ya. Nah, bagaimana kita membantu peserta didik untuk pikirannya itu berkembang atau bekerja, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita membawa anak itu supaya anak-anak itu, peserta didik itu otaknya dapat bekerja. Membantu kognisi peserta didik, terus bagaimana kita mengadaptasi teknologi untuk membantu kognisi peserta didik. Nah, bagaimana kita dapat mengadaptasi teknologi multimedia untuk membantu kognisi peserta didik. Ini dia ya. Jadi ada tujuannya, ada isunya, ada masalahnya. Jadi dia harus start, ada ini start titiknya, pendekatannya ini. Jadi kita menyediakan, tujuannya itu menyediakan suatu informasi. Terus ini bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang canggih untuk mendesain suatu multimedia yang akan dia. Ini terus ini dia yang kedua pendekatannya itu harus pendekatannya pada pembelajar, berpusat pada pembelajar, artinya berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru, bukan. Jadi kita mendesain bagaimana multimedia itu ada teknologi. Jadi kemampuan bagaimana STAR itu harus kita lihat bagaimana kemampuan multimedia, teknologi multimedia itu kan. Kemudian kita menyediakan akses informasi, kemudian kita menggunakan suatu teknologi yang canggih untuk mendesain suatu multimedia yang sebagai presentasi dalam pembelajaran. Tetapi bagaimana kita mendesain ini, itu mendesainnya itu harus berdasarkan berpusat pada peserta didik. Nah, sehingga kita menyatakan untuk berpusat pada peserta didik, maka bagaimana kita membawa peserta didik itu dapat bekerja otaknya ya, dapat bekerja pikirannya. Atau kalau ininya kita lari, bagaimana kita dari desain ini, bagaimana kita menumbuhkan peserta didik itu dapat berpikir. Ini terus ini ya, membantu ini. Jadi harus kita mengadaptasi suatu multimedia ini untuk
bagaimana peserta didik itu mengembangkan kompetensinya. Itu dua. Jadi ada dua pendekatan yang harus dilihat pada untuk nah, ini kita lihat ada 3 macam hasil belajar berdasarkan dari multimedia ya kan? Misalnya kalau hasil belajarnya kalau tidak ada pembelajaran atau tidak ada media, itu pengetahuan juga kan tidak berkembang. Jadi hasil skornya itu bisa dikatakan kurang. Oke, begitu juga transfer tes skornya. Jadi transfer tes skornya juga kurang. Nah, bagaimana misalnya kalau yang kedua itu misalnya dia belajar dengan hafalan. Misalnya dia hanya misalnya bagaimana kalau menghafal itu kan bisa pembelajarannya berpusat pada guru atau ini, maka pengetahuannya apa? Pengetahuannya terfragmentasi, artinya pengetahuannya itu tidak bisa tinggal. Walaupun tesnya misalnya ada bagus, tetapi untuk mentransfer itu kurang. Artinya untuk mentransfer tes kembali, misalnya ada tes ini bisa dibentuk yang ke lain, itu kurang. Nah, bagaimana kalau kita mengajar secara bermakna? Ya kan, bermakna artinya itu bukan hafalan. Ini misalnya kalau tidak ada pembelajaran kan paling misalnya kalau tidak ada pembelajaran, kita kasih saja peserta didiknya. Atau dikasih buku, dikasih apa. Kalau di sini misalnya dia berpusat pada guru. Nah, kalau misalnya di sini dia belajar dengan bermakna, artinya dia belajar dengan melalui suatu media atau multimedia. Maka pengetahuannya itu akan terintegrasi. Artinya pengetahuannya itu ada bisa tinggal lama karena kan misalnya dia kan mengerjakan dengan sendiri. Jadi pengetahuan itu terintegrasi. Maka tes ininya, skor tes retensinya itu bagus dan bisa mentransfer tesnya itu juga bagus. Ya, bagaimana? Ini ada dua bahan diskusi. Kalau ini kan ininya, jadi bisa ambil simulasi kan itu kan multimedia mencoba menyampaikan dinamika yang sama nyata kan, jadi biasa dikenal dengan virtual ya. Ini kan. Nah, tetapi untuk mendesain ini suatu, jadi kalau kita mengambil suatu misalnya aplikasi, tapi aplikasinya itu yang kita buat harus berpusat pada teknologi dan berpusat pada pembelajar. Pendekatannya. Nah, kenapa ini masuk ke sini? Bagaimana untuk menghasilkan hasil belajar yang baik? Yang kita harapkan. Kalau hanya misalnya anak-anak misalnya tidak ada pembelajar, tidak ada
pembelajarannya, tidak ada pembelajaran, artinya peserta didiknya kita kasih hanya buku, baca buku halaman ini, maka pengetahuannya pasti tidak ada yang tinggal. Jadi skor hasil tes retensinya itu artinya ya kalau di ini misalnya pasti sangat-sangat kurang ya. Nah, untuk mentransfer juga nilai tes transfernya, nilai tesnya itu kan kurang. Artinya mentransfer ini misalnya dalam bentuk yang lain. Kalau misalnya kita mengajar secara hafalannya itu ya kita lihatlah kalau misalnya dia berpusat pada peserta, berpusat pada guru. Anak-anak kan hanya menghafal. Kalau hafalan itu menurut ini hanya sekian persen bisa tinggal. Nah, pengetahuannya terfragmentasi. Artinya pengetahuannya itu tidak tinggal ya, hanya berapa persen. Kan kalau kita hafalan sekian hanya mendengar ini hanya beda misalnya kok kita mendengar melakukan itu beda. Nah, mungkin hasil skor tes retensinya ada baik sedikit, tetapi untuk mentransfer lagi tes itu tidak bisa. Nah, bagaimana misalnya kalau pembelajarannya bermakna? Artinya pembelajarannya bermakna, kita bisa lihat kalau misalnya kita mendesain suatu multimedia. Dia kan bermakna, karena dia melakukan sendiri, menemukan sendiri. Maka desainnya yang harus harus berpusat pada peserta didik. Ya kan, bagaimana peserta didik itu kita membawa dia untuk jadi keterampilan berpikir. Bagaimana kita membawa dia terampil berpikir tingkat tinggi. Yang biasa dikenal itu HOTS kan. Itu misalnya bagaimana anak-anak berkembang, maka kita harus menggunakan berpusat pada teknologi. Untuk berpusat sama teknologi ya harus menggunakan komputer dengan multimedia. Nah, sehingga misalnya hasilnya kalau kita pembelajarannya bermakna atau pembelajarannya dengan media, multimedia, maka pengetahuannya itu bisa terintegrasi. Hasilnya bisa bagus dan bisa juga hasil mentransfer ke yang lain, ke bentuk lain, itu juga sangat bagus. Bagaimana? Ada ini? Untuk ini? Silakan. Saya anukan dulu ya. Ada pertanyaan? Atau ada pengalaman? Mohon izin Bu bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Kalau misalnya kita menggunakan suatu media Bu yang ada di Google, jadi di situ kan memang sudah kayak misalnya PET Bu, itu kan PET sudah ada disediakan di situ beraneka ragam percobaan. Apakah di situ kita boleh langsung menggunakan yang sudah disedia di situ atau kita harus merancang sendiri atau seperti apa Bu? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Ini Ibu apa tidak mendesain, ya kan? Tidak mendesain suatu ini. Itu yang membuat program itu kan bukan kita yang membuat program. Programnya kan sudah ada, animasi sudah ada kan? Sudah ada animasinya, sudah ada ininya. PET itu kan masih terbatas.
petunjuknya masih terbatas, tidak ada di mana anak-anak bekerja, ya kan? Nah, jadi ini harus dimodifikasi kembali. Itu guru, tugasnya guru. Mengerti maksudnya? Nah, itu kan misalnya kayak program ini apa? Ya sekarang misalnya untuk Happen Media dengan program dengan ada programnya itu apalagi namanya. Itu tinggal kita masukkan medianya. Nah, jadi ada program kita masukkan misalnya ada media misalnya animasi dimasukkan. Baru kemudian ada yang paid kan, paid itu kan yang banyak sekarang, ya kan? Nah, tetapi paid itu kan terbatas petunjuknya, terbatas petunjuknya kan? Nah, jadi dari situ misalnya kita ambil itu kan ke program itu, kemudian kita bikinkan sesuai dengan tuntutan materinya. Mengerti maksudnya? Ya Bu, mengerti. Berarti lebih ke memodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Iya betul. Lebih lanjut di bawahnya. Bagaimana ini ya? Nah, jadi kita tidak membuat programnya, sudah ada programnya. Ya kan? Sudah ada programnya. Jadi guru hanya memasukkan bagaimana memasukkan ininya, misalnya materi ini, bagaimana di mana yang cocok di situ, ya kan? Di mana medianya, kemudian LKPD-nya bagaimana? Kan dia berdua, ada pendekatan duanya. Jadi itu pendekatan teknologinya dan pendekatan yang kedua pendekatan pembelajarnya. Dan itu kan tadi ada. Misalnya kalau ya kita lihat kalau bagaimana misalnya kalau dia pendekatannya pembelajarnya. Ya, kita membawa anak bagaimana dia menumbuhkan keterampilannya kan. Keterampilan berpikirnya. Maka hasil tesnya itu kita harapkan itu bagus. Diharapkan bagus karena dia pembelajarannya itu pembelajaran bermakna. Nah, kemudian kalau dia transfer, berpikir kritis, dia jawab ini. Tetapi kalau dia bisa berpikir kreatif kan dia bisa kembangkan. Nah, jadi tes itu bisa dibuat. Tes itu misalnya kita misalnya dari suatu pernyataan bisa dijadikan suatu misalnya grafik, anak-anak ini itu kan mentransfer dari yang satu ke bentuk yang lain. Nah, itu bisa kalau dengan pembelajaran bermakna. Nah, jadi kita misalnya saya mau menggunakan misalnya apa sih dengan animasi? Kalau animasi kan yang bergerak ya kan? Nah, jadi yang bergerak kalau simulasi kan tidak, simulasi itu kan betul-betul sama dengan yang aslinya. Jadi misalnya kalau ini animasi ya. Ya kan dia kan bergerak kan. Pada umumnya misalnya yang animasi itu pada kalau ada mobil bergerak begini bagaimana ambil itu misalnya saya mau mengajar tentang rangkaian yang bagus itu kan kabelnya ada kabel merah jadi ini sudah ada bentuknya anak-anak bisa sambung begini itu kan kemudian dari situ ada tabel pengamatannya di bawah. Kalau PET sendiri kan nggak ada, ya kan? PET sendiri. Jadi kita hanya bagaimana ini membuat suatu multimedia interaktif.
Nah, jadi harus ada interaktifnya. Jadi cari yang aplikasi yang interaktif, ya. Oke. Bagaimana? Mana yang tadi itu? Ya, Bu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip pemilihan media. Nah, prinsip pemilihan media pembelajaran itu media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Metode mengajar digunakan serta karakteristik siswa yang belajar, tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri setiap media pembelajaran. Jadi harus tahu ciri-cirinya cocok tidak dengan ini. Pemilihan media harus berorientasi pada siswa, atau yang kita ini umum peserta didik ya, yang belajar artinya pemilihan media untuk dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik ya tempat ini. Ini dia. Jadi pemilihan media pembelajaran itu media yang dipilih harus, jadi di situ kan di PT itu kan semua. Nah, di PT itu kan semua kan banyak di ini ya. Tinggal misalnya guru bagaimana dia memilih dan masukkan di aplikasi. Misalnya aplikasi Lektora ya, ada aplikasi Lektora yang digunakan pada pengembangan hipermedia. Lektora itu kan, oh iya, saya gunakan kemarin Lektora dengan ini, jadi sudah ada di situ ininya. Masukkan medianya, ada materinya ini. Jadi kita tinggal ini. Jadi bagaimana guru mendesain, bukan kita membuat program, bukan, itu bukan urusan tak. Bukan bagian tak, bukan bilang ya, mohon maaf, bukan bilang urusan tak, bukan bagian tak, yang bagian itu informatika. Kita bagiannya ini kita menerapkan hasil dari program itu ya, nah, dalam untuk pembelajaran. Jadi media yang digunakan itu harus sesuai dengan materi. Kalau ya sesuai dengan kompetensi dasar yang harus diajarkan. Nah, kalau kita lihat SMA kan semua kan menganalisis. Kalau menganalisis itu kan tinggi. Harus memang peserta didiknya harus pembelajarannya bermakna. Bukan pembelajaran hafalan, bukan. Kalau pembelajaran hafalan tidak bisa dapat. Tidak bisa mencapai kompetensi dasar menganalisis kalau dia hafalan. Bagaimana? Yang sudah guru, apakah bisa? Misalnya saya hanya mengajar berpusat pada guru. Artinya berpusat pada guru itu ya, apakah misalnya dia hanya mengajar secara hafalan? Kalau berpusat pada guru pasti hasilnya itu kan hafalan. Hanya peserta didiknya menghafal hasilnya. Sehingga kompetensi dasar yang akan dicapai di SMA itu menganalisis, SMP kan menerapkan. Kalau SD kalau tidak salah menjelaskan, apakah kalau ini menerapkan, kalau SMA menganalisis. Itu menganalisis tidak bisa kalau tidak pembelajarannya secara bermakna, pembelajarannya secara berpusat pada peserta didik. Karena kenapa?
Tunggu ya. Mana Bapak yang dari ini? Yang dari Sorong? Mana? Ada ikut? Ada ikut? Yang dari Sorong? Ya? Ya ikut masuk Ibu, cuman di wilayah saya ini lagi jaringan kurang bagus Ibu. Oh iya. Iya. Untuk 7 hari dari hari Senin kemarin karena masih ada perbaikan kabel optik di bawah laut menurut Iya, iya, iya. informasinya dari Yang penting Telkomsel. Bapak dengar ya. Siap Ibu, dengar. Makanya izin matikan kamera karena kalau kameranya nyala suaranya Boleh, terputus. boleh. Enggak apa-apa kok. Siap Ibu. Yang penting Bapak dengar ke ininya. Bapak Siap. apalagi itu foto ininya materinya ya. Siap Ibu. Oke. Jadi kita tidak sembarang misalnya mendesain. Iya kan? Jadi harus sesuai dengan ininya. Harus sesuai media yang dipilih, itu harus sesuai dengan tujuan dan materi atau ya yang ininya yang sekarang yang harus sesuai dengan KD kan, kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kalau ini kan metode mengajar digunakan secara karakter siswa ya, pasti metode mengajarnya itu pasti di sini. Jadi kita mengajar itu bukan hanya satu metode, modelnya satu. Model pembelajaran yang digunakan satu, misalnya model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran discovery, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran apa yang ketiga, siap. Yang keempat, apa yang model pembelajaran yang keempat siap? Discovery learning, Bu, frontal discovery. Apa? PBL Bu, Pak. PBL pertama, kadarnya itu kalau dilihat pasti kan ada urutannya kan? Ya, urutannya itu kenapa diurutkan? Yang pertama yang paling simpel di ini, yang paling gampang dulu di ini. Jadi umumnya digunakan itu adalah PBL. Ya kan? Model pembelajaran berbasis masalah kan? PBL kan? Nah, kemudian yang kedua itu berbasis masalah, kemudian berbasis penemuan. Itu model pembelajaran discovery. Itu penemuan. Terus tingkatan yang berikutnya itu inquiry, model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran proyek kan, berbasis proyek. Ini semua harus kita tahu harus kita tahu bagaimana merumuskan masalah, bagaimana menemukan, bagaimana menyelidiki, baru bisa membuat model pembelajaran berbasis proyek.
Itu ya. Ada pertanyaan di sini? Atau ada saran, ada pertanyaan, silakan. Hah? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Amiruddin. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bu. Ini terkait dalam pembuatan SKPD yang berhubungan dengan multimedia interaktif ini, Bu. Kan dalam multimedia interaktif, misalnya PET, apakah boleh menggunakan data yang sama dalam SKPD? Misalkan dalam percobaan dalam PET itu kan misalkan untuk pembiasan menggunakan data yang sama. Apakah dalam proses itu anak-anak boleh menggunakan data yang sama dalam melakukan misalkan percobaan yang menggunakan PET itu? Kan otomatis hasilnya akan sama. Kalau misalkan mereka melakukan itu. Data yang sama apa? Yang dimaksud data yang sama, Pak? Misalnya kita rubah jarak fokusnya, Bu. Jarak fokusnya kita berikan data yang sama untuk anak-anak, bolehkah? Misalkan kita memberikan data yang sama. Oke, di sini Pak, anak-anak kan bisa buat sendiri. Ketika Bagaimana? Maksudnya Pak, yang ini? Oh, begitu, Bu, ya? Ya kan dia kerjakan kita sendiri. Berikan kesempatan. Iya, anak-anak kan kita bekerja sendiri melalui praktikum situ kan, jadi bisa nanti ininya aplikasinya ini kan kalau kita sudah mendesain begitu ya, kita aplikasinya bisa kan kita kelompokkan. Bisa juga misalnya, oh kamu datanya ambil ini data, tapi kalau bagusnya sebetulnya itu bervariasi. Berarti bukan kita yang tentukan nilai. Boleh, berarti bukan kita yang tentukan. Bapak bisa, boleh Bapak tentukan nilainya, tetapi misalnya bisa juga anak-anak kan di sini kalau misalnya pembiasan kan, ya kan? Pembiasan itu kan misalnya kalau dia kan misalnya beda-beda, oh dia start dari sini, pasti kan bedanya dapat sini, ini. Ini kan dia kan temukan sendiri, oh nanti berdasarkan tabel pengamatannya. Bukan misalnya saya sudah tulis oh harus sekian, biar aja dia berkembang. Ini kan tabel pengamatan juga kita bukan yang ini. Kalau misalnya yang secara secara di lab itu kan biasa anak-anak sendiri kan. Sendiri kan anak-anak tabel pengamatannya, dia isi apa yang dia baca. Oh, pertama suhunya sekian, selesai sekian menit sekian, suhunya sekian ini. Kita bisa lihat di situ di mana anak jujur, di mana anak tidak jujur. Ya. Iya kan? Tapi kita kan guru kan pasti sudah tahu. Jadi kalau anak-anak misalnya jadi kita membawa anak itu mempunyai rasa percaya diri, rasa ada disiplin, ada misalnya banyak kan dia kan. Jadi kita tumbuhkan juga karakternya. Karakternya misalnya yang pertama sebetulnya kita membawa anak itu jujur. Ya kan? Walaupun kita tidak lihat. Nah, jadi dia bisa kerja sendiri, interaktif sendiri di ini baru dia kirim. Nah, jadi guru di sini bisa lihat, oh ini anak ini hanya bisa kan kita bisa di kelas apa segala kan. Kita yang biasa kami lakukan kan di lab. Di lab juga
Itu mata kuliah fisika kuantum bisa kita ini kan, dia interaktif. Nah, hanya kendalanya misalnya, ya, tetapi yang desain anak-anak S2 yang mendesain itu kan umumnya pakai misalnya apa HP Android itu ya, itu kan bisa kan semua kan. Tuh. Jadi pemilihan media harus berorientasi pada ini nih, harus berorientasi pada peserta didik. Tidak bisa. Karena kenapa? Jadi kita hubungkan dengan yang pertama, media sesuai dengan tujuan dan materi. Karena materi kita tahu materi SMA, Bapak mengajar di SMA mungkin semua kan menganalisis. Menganalisis itu umumnya Pak harus melakukan sendiri. Karena membedakan, menginterpretasi. Ya kan? Ya kalau kognitifnya kan mengumpulkan, membedakan, menginterpretasi, membandingkan, itu kan semua. Nah, kalau misalnya dia dengan tidak teliti, dengan tidak melakukan, mana bisa dia dapat menarik kesimpulan. Misalnya kalau ini diberikan data sekian, atau grafik, kalau dia bukan menemukan sendiri, misalnya ada tabel disuruh buatkan grafik, kalau dia tidak, ini kan kita hanya mengajar secara hafalan, berpusat pada itu, berpusat pada guru, pasti tidak bisa, iya kan? Nah, jangankan kemarin saya mengajar fisika kuantum, itu suruh menginterpretasi tentang grafik hubungan antara intensitas radian pada benda hitam sempurna, antara intensitas radian dengan frekuensi, dan antara intensitas radian dengan panjang gelombang. Nah, tidak baca itunya, grafiknya yang dia baca itu langsung diambil di buku. Langsung kesimpulan umumnya, padahal baca dengan ini, di mana kegagalan klasik dan di mana hanya cocok kalau misalnya kita menggunakan teori klasik, kurva grafik itu di mana cocok, kalau misalnya di mana tidak cocok, dan bagaimana kalau saya menggunakan prinsip kuantum, itu postulat Planck, di mana cocok, ini dibaca. Nah, masih kurang. Karena kan hanya dihafal. Gitu. Tapi kalau anak-anak yang membuat sendiri, kita sudah ini kan, sudah memang kita latihkan dari SMA, dari data itu, dari percobaannya itu, dia menemukan sendiri tabel pengamatan. Iya kan? Tabel pengamatan dia masukkan, kemudian dari tabel pengamatan itu dia simpulkan atau dia buat grafik, kemudian dari grafik itu dia menginterpretasi, kemudian itu dia presentasikan. Itu betul-betul membawa anak itu, bagaimana Bapak dan Ibu membawa anak itu mengembangkan berpikirnya. Jadi dia terampilkan keterampilan berpikir itu kan harus ditumbuhkan di dalam pembelajaran. Inilah dengan pembelajaran bermakna, dengan melalui suatu multimedia, maka itu dikatakan dia pembelajarannya pembelajaran bermakna. Itu dapat menumbuhkan keterampilan berpikirnya anak-anak. Tetapi kalau Ibu ini semua yang peserta ini yang sudah mengajar, yang akan mengajar, itu harus, tak boleh tidak nih. Walaupun fasilitasnya kurang di mana di daerah terpencil ya, itu tidak boleh kita bilang, di sana kan fasilitasnya kurang. Bagaimana Mi kalau memang tidak begitu terus.
ya kan? Nah, data masuk ke sini, tingkat universitas masuk, kan kamu ada pengalaman sudah. Nah, oke, ada pertanyaan atau ada saran? Sedikit lagi, Bu. Bisa kamu banyak di ini bisa kamu download prinsip multimedia pembelajaran. Ada 12 prinsip. Jadi ini tidak boleh. Ini yang digunakan untuk membuat. Walaupun kita membuat PowerPoint, membuat ini harus ini. Jadi tidak semua. Jadi tidak sembarang misalnya kita membuat ini ya. Yang pertama prinsip Meyer ini kan. Jadi prinsip koherensi. Nah, siswa bisa belajar lebih baik saat kata-kata, gambar, atau suara yang tidak perlu, tidak relevan, tidak digunakan, atau dibuang saja. Jadi kalau kita membuat suatu media, kata-kata ini jadi sesuai dengan misalnya saya belajar lebih baik saat kata-kata, gambar, atau ini yang tidak perlu, ini yang tidak perlu, tidak usah dimasukkan ya. Apalagi kalau misalnya kita membuat PowerPoint. Nah, itu prinsip ya, prinsip koherensi namanya. Kalau prinsip redundansi itu siswa dapat belajar lebih baik dari animasi daripada narasi dan teks ini. Jadi siswa dapat belajar lebih baik dari animasi. Ini daripada hanya teks pada screen ya. Nah, jika kata-kata dan gambar disajikan secara visual, yakni animasi dan teks, akan menyebabkan saluran visual kelebihan beban, sehingga pemeriksaan informasi kurang masuk. Jadi ada tomi animasinya, ada tomi teksnya. Itu. Terus, jadi sebaiknya hanya animasi. Jangan ada tomi animasinya, ada tomi teksnya. Prinsip keterdekatan ruang. Siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar tekai disajikan secara berdekatan daripada yang satu ini. Nah, yang disajikan haruslah berdekatan dengan dalam on-screen, gambar dan teks yang berjauh akan menyulitkan bagi siswa untuk memahaminya. Jadi prinsip keterdekatan waktu itu ruang, siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar disajikan secara simultan daripada bergantian. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, gambar dan teks, kata sebaiknya disajikan secara berbarengan dalam on-screen, bukan bergantian. Prinsip multimedia, siswa dapat belajar lebih baik dari kata-kata dan gambarkan daripada hanya kata-kata saja. Ini apabila pengembang multimedia pelajaran menginginkan peningkatan pemahaman dan meningkatkan mutu desain, maka sajian hendaknya memadukan dua kata dan diikuti dengan sajian gambar. Siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada narasi dan teks. Kan gambar dan kata-kata sama disajikan secara visual. Menyatakan saluran visual kelebihan beban. Jadi ini prinsip personalisasi. Prinsip sinyal. Siswa belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan, jadi dikasih garis yang penting. Kita dapat menggunakan warna atau apa. Prinsip latihan, prinsip suara. Jadi harus lebih bagus suara tak, lebih ini. Ada prinsip gambar ya. Nah, itu ada 12 prinsip yang harus ya kamu nanti gunakanlah. Nah, jadi tidak bisa. Jadi misalnya ini, jadi
yang pertama itu kan multimedia ya, harus menggunakan prinsip multimedia kan. Nah, kemudian misalnya saya mau menggunakan misalnya, jadi kalau keterdekatan waktu itu tidak boleh terpisah. Jadi ada kan biasa muncul dulu kata-kata, baru muncul gambar, ya kan? Nah itu anak-anak terpola pikirannya kalau begitu. Ada juga lain gambarnya, misalnya gambarnya ini kata-katanya lain, atau kata-katanya ini gambarnya lain, itu kan tidak bisa. Nah, jadi harus berdampingan, misalnya ada gambar, ada redaksinya sedikit, kemudian misalnya ada teksnya ya. Nah, kemudian kita menggunakan prinsip apa yang misalnya yang dikasih garis bilang ini yang utama, dikasih headline toh apakah warna apa itu. Nah, jadi misalnya kalau sudah ada animasinya, jangan lagi dijelaskan sama panjang lebar, padahal sama kan antara animasi maknanya dengan teksnya. Kedekatan ruang itu harus ini dengan ini gambar, kedekatan waktu harus bersamaan, tidak boleh misalnya gambarnya dulu muncul di screen baru datang lagi kata-katanya, harus besar. Itu yang kamu buat. Jadi ya menggunakanlah 3 atau 4 prinsip itu dalam membuat satu multimedia. Mengerti maksudnya? Belum mengerti? Nah, jadi di situ ada 12, kamu pilih yang mana cocok untuk ini, saya mau gunakan ini. Kan kita biasa buat, jangankan jauh, buat PowerPoint aja kan, persentase. Misalnya kalau proposal, Ibu tunggu, Ibu mengajar dulu sebentar. Kan biasa lain gambarnya, ada gambar gajah, ada gambar ini. Saya biasa ini tegur. Apa hubungannya dengan teks itu dengan gambar gajah? Ya enggak boleh. Jadi itu membawa anak itu mempetakan kotaknya. Itu bisa jadi muncul lagi, bisa muncul kegaduhan di dalam itu pembelajaran ya. Nah, tidak bisa juga misalnya lain begini. Jadi harus kedekatan ruang, kedekatan waktu. Tidak boleh misalnya dulu gambarnya muncul. Biasa kan ada kan, muncul dulu gambar, kemudian muncul teksnya. Itu harus kalau dua-duanya muncul begini. Signal, jadi itu signal jadi bisa kita garis kabulkan, artinya ini yang penting, konsep ini yang akan dianukan. Di dalam ini, konsep ini, ya multimedia, ya prinsip multimedia pasti ya. Di sini, suara katanya lebih bagus suaranya guru. Ya kan? Lebih suaranya guru, karena guru kan ini lebih akrab dengan peserta didik dibandingkan misalnya suara yang kita tidak tahu dari mana yang buat. Nah, itu lebih bagus anak-anak belajar dengan suara yang akrab ini. Jadi kayaknya kita mengajar bertatap muka. Itu lebih bagus. Jadi itu yang sekarang ini harus dimodifikasi. Itu ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kenapa diam? Mana guru ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Jadi kembali lagi tadi sesuai dipaparkan oleh Ibu, bahwa penggunaan multimedia interaktif ini harus disesuaikan dengan materi dan perangkat pembelajaran
yang berlaku. Nah kemudian misalkan Bu ya, nanti pada saat penelitian ada materi yang kemudian sudah berlalu dan kemudian materi itu sesuai dengan berkaitan dengan penelitian kita, apakah boleh menggunakan kembali materi itu dengan berbasis multimedia sesuai dengan perangkat yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Bapak belum, Gitu, Bu. ini kita belum bikin perangkat ya. Kita belum bikin perangkat. Jadi jangan bedakan ini mata kuliah hanya mendesain multimedia interaktif. Jadi belum ada namanya membuat RPP, belum. Tidak ada Bang Hang ajar. Nah, ini kan mendesain multimedia. Multimedianya itu yang dibuat. Nanti misalnya kalau mau dijadikan nanti misalnya itu merupakan judul tesis, ya kan? Itu baru dibuatkan perangkat, baru diinikan. Misalnya kalau yang uji coba tidak, misalnya tidak apa-apa. Karena itu kan uji cobanya nanti itu. Misalnya kalau ini sudah penelitian ya, bukan di materi mata kuliah ini ya. Jadi bedakan Pak. Bedakan Pak Amiruddin. Ini kita tidak ada bahan ajarnya, ada medianya, ada RPP-nya, ada ininya. Itu enggak. Bukan. Yang kita mau menanya salah satu poin. Ya. Nah, nanti kalau ini saya kasih pengertian, nanti misalnya kalau memang di situ semua, ya kalau sudah mendesain suatu multimedia interaktif mau dijadikan sebagai tesis, itu baru buat perangkatnya. Baru bukan buat perangkatnya itu antara bahan ajarnya, RPP-nya, apanya lagi, RPP-nya, soalnya, baru buat. Kalau ini multimedianya. Ya kan? Kalau misalnya sudah lewat ininya, lewat kita kan nggak dicoba. Kita kan tidak coba di kelas. Yang urusannya kuliah ini, presentase nanti. Kalau sudah membuat ini, multimedia, itulah ujian. Kalau uji cobanya ya nanti misalnya kalau kamu mau jadikan tesis gitu, ya. Mau lewat materi, mau lewat itu tidak ada masalah. Ya, Bu. Nah, kalau memang mau dijadikan nanti ini ya carilah memang yang apalagi materi-materi yang menantang. Ya kan? Materi yang menantang yang betul-betul kita buat ini mendesain multimedianya. Anak-anak bisa menemukan konsep yang paling sebetulnya misalnya masih ada anunya di sini. Mudah-mudahan tidak nanti saya kirimkan ini. Yang mendesain ada juga apa yang sekarang itu realita itu kan program itu kan ada yang sekarang mendesain anak S1 itu ini tentang atom ya, baru medianya dia menggunakan realita itu kan aplikasi itu ya. Ya. Jadi di sini tidak dianu materinya nanti lewat entah. Bukan. Tuh. Ini walaupun nanti juga kita mendesain tidak gitu kan. Kalau mau dijadikan tesis dibuatkan perangkat ini ditambahkan perangkatnya tetapi medianya kan sudah ada. Ya kan? Medianya kan sudah ada, tinggal tinggal ditambahkan bahan ajarnya, ditambahkan RPP-nya,
Nah, biasa juga di sini RPP, karena SMA itu menganalisis, membuat RPP harus disesuaikan. Nah, nanti ya, tapi nanti kan ada pembimbing, ada validator, ya kan? Kan gampang. Dan sekarang kita fokus untuk mata kuliah ini mendesain suatu multimedia. Untuk mendesain multimedia yang pertama itu kan tadi ada harus berpusat pada teknologi dan berpusat pada peserta didik. Kemudian pemilihan media harus kita lihat bagaimana materi apakah materinya, misalnya materinya tentang saya akan ini kan apa kan termometer ya, ada suhu di situ kan. Nah, untuk termometer di situ bisa kita membuat suatu multimedia interaktif tentang misalnya bagaimana bisa anak-anak menemukan itu misalnya termometer Celcius, bagaimana bisa anak-anak menemukan skala terkecilnya, ya kan? Nah, misalnya ini bagaimana bisa anak-anak membedakan antara misalnya skala Celcius, skala Reaumur, Fahrenheit itu berdasarkan skalanya. Iya kan? Kan di tahun bilang misalnya kalau Celcius itu kan 0 sampai 100 kan 100 kan? Ya kan? Tetapi kalau Reaumur kan 0 sampai 80. Fahrenheit kan dari misalnya 32 dari ini, dia jaraknya 32 dari ini kan 180. Kan dia bisa menemukan konsep itu. Kenapa misalnya konsep itu misalnya macam-macam termometer. Ada namanya termometer dinding, ada termometer ini. Kenapa termometer dinding itu sekian ini? Mengapa termometer badan ini? Dia tahu anunya kan, bisa didapatkan konsep-konsepnya kan. Melalui media itu dia menemukan sendiri. Tetapi dia harus menemukan sendiri misalnya, oh skala terkecil ini sekian. Skala terkecil ini dia skala ini. Dilihat dari. Bisa misalnya pemuaian pada zat cair, pemuaian zat padat. Kalau ini misalnya kita mau lihat misalnya di mekanika apa segala kan banyak kan. Menemukan misalnya gaya sentripetal, misalnya kita akan menemukan hukum kedua Newton, ya kan? Anak-anak kan bisa lihat hukum kedua Newton itu F sama dengan M dikali A. Nah, kita bisa mengajarkan dia gaya itu berbanding langsung dengan percepatan. Bagaimana misalnya berbanding terbalik dengan misalnya kalau A-nya ya, A-nya dengan massa kan. Nah, bagaimana misalnya kalau massanya besar, massanya kecil, percepatan bagaimana? Ya kan bisa temukan. Oh iya. Tapi misalnya kalau gaya percepatan, berikan gaya, anak-anak bisa menurunkan. Oh iya kalau gayanya sekian ini. Percepatannya sekian. Tapi kalau misalnya saya kasih gaya sekian, percepatannya ini. Nah, kalau misalnya massa, bagaimana massa misalnya saya pakaikan massa dulu. Kalau massanya sekian, bagaimana percepatannya? Iya kan? Apakah sama juga misalnya? Karena kan kalau dilihat kan berbanding langsung kan? Bagaimana? Apakah misalnya massanya juga? Kalau massanya besar, bagaimana gayanya? Bagaimana misalnya kalau massanya besar, bagaimana percepatannya? Bisa dia menemukan sendiri, oh iya, betul. Jadi bisa dia lihat, oh percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Ya toh? Dia bisa temukan sendiri dengan kita membuat suatu multimedia. Banyak kan anunya, tinggal dimasukkan ini. Pemuaian zat cair, pemuaian misalnya apalagi itu ada ya zat padat, zat cair.
Ini perpindahan juga kan? Bisa kan? Perpindahan ini kan? Ada pemuaian dan ada perpindahan. Panas kan? Secara konduksi, secara konveksi, secara radiasi. Bisa. Konduksi. Ya kan? Kalau ini kan hantaran kan? Kalau konduksi kan hantaran kan? Hantaran kan? Tapi misalnya kalau konveksi kan aliran kan? Anak-anak di situ kan bingung. Bingung, konveksi itu kan aliran. Jadi misalnya kalau ini saya masak air. Ini kan, ini. Kan di situ kan aliran gini kan? Nah, jadi di situ kita bisa, anak-anak bisa menjelaskan bahwa dia kan bergerak ke atas begini. Itu aliran. Jadi partikel-partikel yang ada di bawah itu, yang dekat dipanasi begitu kan dia berkembang begini kan. Tadinya kan kecil misalnya, begitu anunya, modelnya kan, tetapi kita panasi dia kan mengembang kan. Jadi kan akan ringan naik begini, dia bergerak begini kan. Itu kan aliran. Nah, tetapi misalnya kalau konduksi itu kan hantaran. Jadi partikelnya kan tidak berpindah. Jadi kita lihat begini, anak-anak bisa menemukan, oh iya, kan hanya bersinggungan begini. Saya panasi di sebelah sini, misalnya di sini, ujung sini. Saya panasi di sini, kok bisa panas juga di sebelah sini. Nah, itu kan hantaran. Jadi anak-anak bisa lihat, oh iya, dia bisa lihat. Oh, ya kenapa? Misalnya, oh kalau saya di sini, oh sekian ininya panasnya, oh pasti dia ini, sekian ini sampai. Itu kan bisa dia temukan sendiri. Jadi bisa dibuatkan misalnya ini apa? Ada kok ininya percobaannya tinggal. Jadi anak-anak nanti bikinkan guru bikinkan LKPD dia menemukan. Oke? Ada lagi? Yang lain? Mana itu yang ada? Siapa? Apa siap? Sudah. Apa namanya, Prof? Ini sudah pukul 1 dan Prof Jas lagi mau perkuliahan. Iya sudah. Bilang tunggu Prof Jas mau masuk nih. Bilang iya minta maaf ki Prof Dar. Ya bilang dari ki dulu Prof Dar dari Malayat ki. Lewat ki sedikit ya. Sebentar saya WA ki dia minta maaf Kak Prof. Saya dari suaminya Ibu Armi. Ini ki. Oke, barangkali cukup sekian mungkin. Jadi ini nanti minggu depan kita ini tinggal misalnya minggu depan kan yang ketiga berapa misal sekarang ini Sihab? Pertemuan ketiga, Prof. Minggu depan yang keempat kita sudah bagi, ya kan? Sudah bagi ya, kan ini kan cuma 8 kali. Jadi minggu depan kita sudah ini, jadi silakan misalnya memilih materi ya, kemudian memilih materi dengan apa, misalnya saya menggunakan nanti aplikasi ini. Itu tugasnya, saya menggunakan aplikasi ini dan menggunakan prinsip ini. Jadi kan ada 12 prinsip kan? Pilih misalnya untuk 4K. Saya menggunakan prinsip ini. Ngerti? Itu tugasnya minggu depan. Barangkali cukup sekian. Tidak ada pertanyaan lagi karena Prof Jas sudah memasuki jam 1. Ya. Sampaikan minta maaf. Sebentar saya minta maaf karena saya dari Malayat jadi terlambat masuk ya. Oke. Tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada siang ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Insya Allah minggu depan kita dapat bertemu kembali. Minta maaf, minta tolong ingat absen ya pada setiap jadwal yang ditentukan kelas A dan kelas B ya.
Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya minta pamit ya. Terima kasih banyak atas